Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa setiap kali kalian keluar rumah tetap pakai masker, jaga jarak dengan orang lain, selalu cuci tangan, dan tingkatkan imunitas tubuh kalian ya. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi hidrokarbon. Baik, sebelum masuk kepada materi, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, di sini sudah ada kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Kompetensi inti memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian kimia, teknologi, rekayasa pada tingkat teknis spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur, sifat senyawa hidrokarbon, serta dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan serta cara mengatasinya. Baik, itu adalah materi kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Kita akan mulai materi ya. Dalam hidrokarbon itu adalah merupakan gas alam dan sumber hidrokarbon. Gas alam yang terdapat di alam itu penyusun utamanya berkisar 60-90% itu adalah metana. Metana itu mempunyai rumus kimia adalah CH4, terbentuk oleh pelapukan anaerobik tumbuhan, sedangkan komponen lainnya ialah etana, propana, dan butana bersama-sama nitrogen dan karbon dioksida. Untuk etana itu mempunyai rumus kimia C2H6, sedangkan propana adalah C3H8, butana C4H10. Bersama-sama dengan nitrogen yang mempunyai lambang unsur N dan karbon dioksida dengan lambang unsur rumus umumnya adalah CO2. Baik, dan pastinya mengetahui bahwa hidrokarbon itu kita akan mempelajari materi tentang minyak bumi. Nah, minyak bumi atau petroleum itu terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme dan merupakan campuran sebagai senyawa karbon, terutama hidrokarbon baik alifatik maupun aromatik, dan di dalamnya terdapat pula senyawa belerang dan nitrogen. Dan minyak bumi itu dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen penyusunnya menurut perbedaan titik didihnya atau destilasi bertingkat. Proses ini di dalam proses pemisahan disebut refining atau kilang. Baik, dalam proses pemisahan minyak bumi di sini, minyak bumi ini dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi, semakin rendah titik didih, maka dia kualitasnya semakin bagus. Sedangkan semakin tinggi titik didih, maka dia kualitasnya semakin jelek. Nah, proses pemisahan minyak bumi di sini, ini kita pakai proses berdasarkan perbedaan titik didih. Ya, jadi proses perbedaan titik didih di sini dinamakan dengan proses destilasi. Kita mempelajari tentang bensin. Bensin adalah salah satu fraksi dari minyak bumi dengan kandungan senyawanya adalah isooktana dan heptana. Kualitas bensin dinyatakan dengan bilangan oktan, yaitu bilangan yang menunjukkan jumlah isooktana di dalam bensin. Nah, semakin besar bilangan oktan, maka semakin tinggi kualitas dari bensin. Nah, jadi di sini kita dalam kehidupan sehari-hari kita
pastinya kalian mengetahui beberapa BBM yang kita pakai. Yang pertama ada solar, yang kedua ada bensin, ada pertalite, ada Pertamax, dan ada Pertamax Plus. Nah, dari kelima BBM tersebut itu mempunyai bilangan oktan yang berbeda-beda. Seperti solar, dia mempunyai bilangan oktannya kurang dari 87 derajat Celcius, 87%. Maka dia mempunyai jumlah isooktananya 87 dan isooktananya adalah 13%. Berikutnya bensin. Bensin dia mempunyai jumlah dengan bilangan oktan 88 dengan isooktananya 88% dan N-heptananya 12%. Berikutnya ada pertalite. Pertalite itu bilangan oktannya 90. Jadi isooktananya 90 dan N-heptananya 10. Oke. Berikutnya ada Pertamax. Pertamax itu dia mempunyai bilangan oktan 92. Jadi dia mempunyai isooktananya sebesar 92 dan N-heptananya sebesar 8%. Kemudian ada Pertamax Plus. Nah, Pertamax Plus itu dia mempunyai bilangan oktan 95. Dia mempunyai isooktananya 95% dan N-heptananya adalah 5%. Nah, semakin tinggi jumlah isooktana, berarti kualitas BBM itu semakin bagus. Kenapa? Karena N-heptananya mengandung zat pengotor, yaitu timbal. Jadi seperti kalian tahu solar, tadi N-heptananya 13, bensin 12, kemudian pertalite itu 8, Pertamax itu 5, kemudian Pertamax Plus itu 3. Nah, jadi di sini semakin tinggi kualitas isooktananya berarti N-heptananya semakin rendah. Maka kualitas bahan bakar itu semakin bagus. Karena apa? Karena kandungan pengotor atau timbalnya itu semakin sedikit. Baik, itu terdapat diagram fraksinasi minyak bumi. Jadi kalian bisa perhatikan gambar di sini. Ini adalah proses pemisahan minyak bumi dengan cara destilasi. Nah, kalian bisa lihat di sana bahwa suhu dengan kurang dari 40 derajat Celcius, maka dia berupa gas yang keluar duluan. Kemudian yang berkisar 20 sampai 70 derajat Celcius itu berupa gasolin atau bensin. Kemudian suhu sekitar 70 sampai 160 itu berupa nafta. Kemudian 160 sampai 260 itu berupa kerosin atau minyak tanah. Kemudian di sini suhu antara 250 sampai 350 derajat itu berupa minyak diesel. Kemudian 300 sampai 370 derajat Celcius berupa pelumas dan lebih dari 370 derajat Celcius itu berupa residu. Nah, kalian dari diagram fraksinasi minyak bumi di sini kalian bisa perhatikan suhu yang kurang dari 10 derajat Celcius itu berupa gas. Contohnya yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari adalah gas LPG, gas LNG, dan sebagainya. Jadi gas LPG yang kita pakai sehari-hari itu adalah gas yang kualitasnya terbaik di antara minyak bumi yang lain. Nah, berikutnya urutan berikutnya sudah berupa gasolin atau bensin, nafta, kerosin atau minyak tanah, minyak diesel, pelumas, dan residu. Nah, residu di sini merupakan kerak atau ampasnya minyak bumi. Jadi seperti apa contoh dari residu atau keraknya minyak bumi ini? Contohnya adalah berupa aspal. Jadi aspal itu merupakan residu atau keraknya minyak bumi yang berwarna hitam. Penggunaan bahan bakar. Penggunaan bahan bakar yang kita pakai sehari-hari pastinya kita mempunyai dampaknya dalam kehidupan, yaitu karbon dioksida menyebabkan pemanasan global. Karbon monoksida menimbulkan sakit kepala dan gangguan pernafasan. Sulfur dioksida atau SO2 menimbulkan iritasi saluran pernafasan, iritasi mata, batuk, dan hujan asam. Nitrogen oksida NO2 menyebabkan hujan asam
serta menghasilkan asap kabut, smoke yang menyebabkan tumbuhan layu dan gangguan pernafasan. Kemudian yang kelima adalah timbal. Timbal ini menyebabkan iritasi kulit, gatal-gatal, mata perih, infeksi saluran pernafasan, memicu serangan jantung, merusak ginjal, dan mempengaruhi kemampuan otak. Nah, berikut merupakan materi dari hidrokarbon kita pada hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan dulu. Dan terima kasih kalian sudah menjelaskan pendengaran dari Ibu, penjelasan dari Ibu. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat selalu. Ibu akhiri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.